Jumat dan malam Sabtu ya. Malam gimana? Kayaknya enak kalau buat healing. Oke, dah. Di tutorial kali ini, untung aja kita nggak ada tugas ya dari Pak Dedi. Jadi tenang aja teman-teman. Jadi kita bakal nge-review materi aja sama bahas soal tahun lalu buat persiapan UAS gitu. Nah, mungkin langsung aja eh, mulai dari materi awal yaitu kayak orbit satelit, terus nanti kita bakal bahas perturbasi satelit sama nanti bakal bahas eh, jenis-jenis satelit gitu. Nah, langsung aja mungkin Aji atau mau Rifki dulu boleh? Silahkan. Halo Rifki, bisa sekarang nggak? Oke, Saya sebenarnya udah masuk nih ya. masuk masuk. Sebenarnya untuk konfirmasi juga ini suaraku jelas atau putus. Kalau aku agak kurang jelas ya. Cek 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 suaraku udah masuk belum? Udah Ki. Oke, aku langsung aja ya mulai bahas materi mengenai visibilitas satelit. Dan di materi visibilitas satelit ini kita nantinya akan membahas mengenai transformasi SKO ke SKL, SKL ke SKT, SKT ke topocentric, dan beserta contoh hitungannya. Nah, yang pertama ini terkait dengan elemen Kepler sendiri. Nah, elemen Kepler sendiri itu yang utama itu terdiri dari 6 elemen. Yang pertama itu ada A atau setengah sumbu panjang elips orbit, kemudian ada E atau eksentrisitas elips orbit, kemudian ada inklinasi atau orbit itu yang disebabkan dengan I. Inklinasi sendiri itu mungkin bisa dibilang seperti penyimpangan yang terjadi pada gambar ini kan penyimpangan yang terjadi antara eh, ekuator ke suhu orbit dari satelit ini. Nih, besar dari ekuator ke sini. Nah, kemudian yang keempat itu ada sensoreta, yang kelima itu ada argumen perigi, dan terakhir itu ada anomali. Bisa anomali rata, eksentrik, ataupun anomali sejati. Nah, yang pertama kita bahas mengenai vektor posisi dan kecepatan orbit satelit dalam SKA atau sistem koordinat orbit. Nah, untuk vektor posisi dan kecepatan satelit ini nantinya bisa diturunkan sehingga didapatkan anomali rata ataupun maksudnya anomali eksentrik ataupun anomali sejati. Nah, yang pertama dari vektor posisi satelitnya itu sendiri itu kita bisa mendapatkan fungsi dari anomali eksentrik. Nah, rumusnya sendiri dapat dilihat pada slide berikut ini. Untuk ini ada rumus dari X, KO, kemudian ada Y sama Z-nya di nol. Nah, yang rumus di bawah ini buat mencari jarak itu jarak di orbit satelitnya itu. Bisa menggunakan rumus dari X kuadrat ditambah Y kuadrat kemudian diakarkan, ataupun bisa menggunakan rumus di bawah ini seperti A dikali 1 kurang E eksentris kali cos E. Dan kalau untuk vektor posisi satelit itu juga bisa mendapatkan anomali sejati. Nah, sebelum aku masuk ke rumusnya itu, aku menjelaskan dulu mengenai gambar yang ada di slide berikut ini. Nah, tadi kan kita membahas mengenai anomali eksentrik dan anomali sejati. Nah, kalau untuk anomali eksentrik itu sendiri itu uh,
kalau pada gambar ini kita bisa melihat itu tuh besarnya sudut atau penyimpangan yang terjadi antara dari ke sumbu X, sumbu X ini ke titik Q, yang mana titik Q ini merupakan perpanjangan dari satelit S ini. Kemudian ditarik ke arah origin. Nah, ini didapatkan besar anomali eksentriknya. Sedangkan anomali sejati itu tuh sama seperti eksentrik, cuman kalau ini ditarik dari S atau satelit yang di lingkaran biru atau ellipsoid biru ini ke titik api atau yang disimbolkan dengan F ini. Nah, didapatkan anomali sejatinya. Nah, untuk vektor posisi satelitnya itu sendiri, rumus anomali sejatinya dapat dilihat pada slide berikut ini. Bisa ini untuk carian anomali sejati, kemudian juga bisa didapatkan rumus buat mencari koordinat dari SKU-nya sendiri serta jaraknya. Oke, ini sepertinya di slide yang ada di sini ini ada kesalahan ya teman-teman. Jadi aku pindah ke bahan ajar filsafat daripada diajar biar lebih jelas. Nah, di sini kalau tadi kan kita udah membahas vektor posisi satelit untuk dapatin anomali eksentrik dan anomali sejati. Nah, kalau untuk mendapatkan kedua anomali itu, kita bisa juga menggunakan vektor dari kecepatan orbitnya atau disebutkan dengan R, ada titiknya di atas. Nah, untuk vektor kecepatan orbitnya sendiri, kalau untuk fungsi anomali eksentrik itu dapat dilihat pada slide berikut ini rumusnya. Kemudian kalau untuk kalau di anomali sejati, anomali sejati untuk rumusnya ini. Bedanya mungkin di, ya emang kelihatan beda sih. Oke, lanjut. Kemudian mengenai vektor posisi dan kecepatan orbit satelit dalam SKL. Nah, di gambar ini kan kita bisa melihat kalau yang warna biru ini merupakan SKO dan yang warna sumbu koordinat yang warna hitam ini merupakan SKL-nya. Jadi ini melakukan transformasi dari sumbu koordinat yang berwarna biru ini ke sumbu koordinat yang berwarna hitam atau SKL sendiri. Nah, di sini dibilang kalau sistem koordinat langit itu berorigin pada pusat massa bumi atau geosentrik dengan orientasi sumbu X positif ke arah karena Equinox atau FVE, kemudian sumbu Z yaitu positif ke arah kutub utara langit, dan sumbu Y itu positif melengkapi dengan jadi sistem tangan kanan 3D. Nah, antara SKO dan SKL ini sumbu originnya itu sama ya teman-teman, dimulai dari titik tengah ini. Nah, kalau tadi dibilang kalau SKL itu untuk sumbu X itu positif ke arah Vernal Equinox. Nah, di sini biasanya, ke arah sini. Nah, biasanya Vernal Equinox itu terletak di antara ini ya teman-teman. Ini biasa di dekat-dekat sini. Nah, kalau untuk sumbu Z itu dibilang positif ke arah kutub utara langit, berarti ke atas. Dan sumbu Y itu positif melengkapi jadi sistem tangan kanan. Berarti kita ngikutin aturan tangan kanan. Yang mana itu kalau digambarkan ke itu. Kemudian posisi VE di langit mengalami variasi karena fenomena presisi dan mutasi. Nah, di sini untuk di sini dibilang apabila hanya sebelumnya aku mau bahas dulu mengenai fenomena presisi dan mutasi itu sendiri. Sebelumnya mungkin kalian udah diajarin sama Pak Dedi juga, kalau untuk presisi singkatnya itu bisa dibilang disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi dalam kondisi posisi bidang ekuator membentuk sudut terhadap bidang ekliptika dan bidang bulan. Kalau mutasi itu berkaitan dengan fenomena pasang surut lautan. Sementara pasang surut lautan itu ditimbulkan oleh kombinasi gaya tarik bulan, matahari, dan planet-planet lainnya. Dalam gerak rotasi ini juga sumbu rotasi bumi menjalankan gerak sedemikian sehingga kutub langit sesaat bervariasi relatif terhadap kutub langit rata dengan periode 18,6 tahun dengan amplitudo maksimumnya itu bernilai 9. Nah, kemudian lanjut di sini
apabila hanya diperhitungkan presisi saja, maka diperoleh posisi VE menengah, dan sistem koordinat itu disebut sebagai Conventional Celestial Reference System atau CCRS atau SKL menengah. Dan kalau diperhitungkan presisi dan notasi, maka diperoleh posisi VE sejati, dan sistem koordinat itu disebut dengan CCRS atau SKL sejati. Oke, di SKL itu sendiri juga terorientasi pada SKL oleh 3 besaran, yaitu ascending node, kemudian ada kemiringan bidang orbit atau disebutnya inklinasi orbit, dan terakhir itu ada argumen PDG yang disebutkan seperti mirip omega. Nah, dari tadi kita membicarain mengenai ascending node atau simbol AN dan descending node atau DN itu. Kalau untuk AN atau ascending node itu merupakan titik lintas orbit satelit pada bidang ekuator langit dalam manuvernya dari belahan langit selatan ke belahan langit utara. Sedangkan descending node itu titik lintas pada bidang ekuator langit dalam manuver dari belahan langit utara ke belahan langit selatan. Nah, untuk rumus transformasinya itu sendiri dari SKL ke SKL dapat dilihat pada slide berikut ini, teman-teman. Kalau untuk yang rumus X4 sama X15 ini untuk mencari vektor posisi dari vektor posisi ke SKL, sedangkan yang di bawah ini buat mencari vektor kecepatan dari sistem koordinat SKL itu sendiri. Nah, kemudian lanjut ke transformasi SKL atau transformasi SKL ke SKT atau sistem koordinat terestrial. Jadi sebelum kita mencari berapa sih nilai koordinat titik di permukaan itu, berarti kita transformasikan dari sistem koordinat langit terlebih dahulu ke sistem koordinat terestrial, sebelumnya nanti didapatkan ke toposentriknya. Jadi kalau untuk di sistem koordinat langit ke SKT ini, bisa dilihat kalau untuk yang warna biru SKL dan yang warna hitam ini SKT, teman-teman. Nah, di sini juga ada rumus transformasinya. Kalau untuk sistem koordinat di SKT itu bisa didapatkan dengan rumus yang di atas ini. Kalau yang untuk vektor kecepatannya itu bisa diambil dari rumus ini. Mungkin kelihatannya sama ya, cuman membedakan ini yang di bagian akhirnya ya teman-teman, sama di bagian ini. Kalau di kecepatan itu nanti menggunakan vektor kecepatan dari SKL itu sendiri, ditambah dengan matriks rotasi ketiga yang untuk kecepatan, tapi menggunakan sistem koordinat vektor posisi dari SKL. Itu aja sih bedanya untuk rumus matriksnya itu, matriks rotasi itu dapat dilihat pada slide berikut. Nah, di sini juga membahas koordinat satelit lain. Mungkin teman-teman bisa lihat rumusnya sendiri di slide berikut ini. Juga dibilang di sini dalam rumus di atas AE dan EE ialah masing-masing setengah sumbu panjang dari sentris ellipsoid acuan. Beta S itu ialah lintang geosentrik dan lintang S itu kemudian ada yang ini aku lupa namanya, pokoknya itu disebut bujur geodetik dan ada lintang geodetik. Nah, di sini pertama kita juga ada membahas sistem koordinat toposentrik. Nah, untuk sistem koordinat toposentrik itu sistem koordinat kartesi 3 dimensi yang berizin pada titik pengamat di permukaan bumi dan mengacu pada norma ellipsoid atau garis arah punting-punting di titik origin. Kemudian orientasi sumbu-sumbunya pada sistem koordinat toposentrik yang mengacu pada norma ellipsoid didefinisikan sebagai berikut. Kalau untuk sumbu W itu atau sumbu ketiga itu berimpit ke norma ellipsoid, terus juga positif ke arah zenit. Kalau sumbu U atau sumbu pertama itu positif ke arah utara geografik, dan sumbu V ke arah timur, tapi sistem tangan kiri. Kemudian juga ada definisi lainnya di sini, dapat teman-teman baca sendiri. Nah, lanjut ke gambarnya. Kalau di gambarnya, kalau toposentrik itu disimbolkan yang warna biru ini, teman-teman. Jadi, kan dari SKL ke SKT. Kalau udah dapat SKT tadi, ini kita ubah lagi ke toposentriknya itu. Nah, yang ini itu termasuk sistem koordinat terestrial. Nah, yang membedakan di sini, misalnya ada titik A di permukaan bumi, teman-teman. Jadi nanti kalau untuk menggambarkan sistem koordinat toposentriknya itu ke dalam gambar, ini untuk pertama kita gambarkan untuk sumbu W.
subway itu digambarkan dari posisi normal ellipsoidnya atau bisa ditarik dari titik origin dari ellipsoid yang ada ke arah zenith juga. Jadi kita hubungkan dulu ke arah A, kemudian kita tarik lagi atau kita perpanjang. Jadi ini didapatkan sumbu-nya. Kalau untuk itu tadi ke arah utara geografik, kira-kira ke arah sini ya teman-teman. Sedangkan untuk V-nya itu mengikuti aturan tangan kanan. Gitu. Dan di sini juga ada rumus untuk mencari sistem nilai koordinatnya teman-teman. Dari X, Y, A, dan Z. Nah, di sini NA itu ada jari-jari kelengkapan vertikal utama di titik pengamatan yang berkoordinat geodetik. Kemudian ada AE dan EE yang seperti kita bahas sebelumnya. Kemudian vektor posisi satelit dalam sistem koordinat topografik diperoleh dari mentransformasikan selisih vektor posisi satelit dengan vektor posisi di titik pengamatan dalam SKT. Nah, di sini rumus yang digunakan untuk mencari nilai koordinat toposentriknya. Tadi kan topocentrik itu koordinatnya itu ada U, V, dan W. Kalau di rumusnya ini V-nya itu W ya teman. Jadi matriks rotasi kedua dikali sama lintang A atau lintang ini, lintang yang diketahui di soal dikurang pi per 2. Kemudian dikali matriks rotasi ketiga, terus dikali bujur A dikurang pi, terus dikali koordinat di ya ini kalau nggak salah di koordinat SKT ya teman-teman, ke koordinat ini yang kita dapatin sebelum di sini. Nah, udah nanti didapatin nilai koordinat topocentrik. Nah, koordinat topocentrik kan tadi V sama W. Kemarin ini banyak yang nanya sama aku kalau V-nya itu nanti kan di rumus ini negatif teman-teman. Nanti kalau di penulisan koordinat itu dikali min 1 agar jadi positif atau gimana. Jadi yang benar itu dikali min 1 ya teman-teman agar jadi V aja bukan min V gitu. Kemudian juga ada rumus untuk mencari azimut dan elevasi yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini juga ada contoh-contoh plottingannya. Ini ada contoh plottingannya juga. Kayak mungkin sekian aja dari aku. Oke, teman-teman, itu sekian penjelasan dari Rizky. Eh, apakah ada yang mau ditanyain ya, teman-teman? Oke, kalau misalnya nggak ada, ketik satu ya. Oke, oke, makasih teman-teman responnya. Oke, kita lanjutin dulu aja untuk materi yang selanjutnya. Mau dijelasin sama Natasha. Silakan, Natasha. Cek, suara aku masuk gak? Masuk. Kalau pakai izin saya scan ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang orbit perturbasi. Sebenarnya tuh ini tuh soal nomor 2 di soal UAS Pak di tahun kemarin. Jadi di soalnya itu ditanyain tentang nih, bentar aku bukain ya. Nih, ditanyain tentang konsep perturbasi orbit satelit dan ilustrasi yang tepat untuk mendukung penjelasannya. Di sini, oke, kita mulai tentang orbit perturbasi itu apa. Jadi, di satelit itu kan mengelilingi bumi. Bentar, aku cari. Nah, ya, spotlight. Oke, jadi kan satelit itu
mengelilingi bumi itu pada orbitnya sendiri seperti ini. Jadi bulat ini tuh satelit, terus ini tuh orbitnya. Dia itu selain bergerak dipengaruhi oleh medan gaya berat bumi ini, tapi dia itu dipengaruhi oleh gaya-gaya yang lainnya akibat seperti matahari, bulan, terus atmosfer bumi, terus ada pasang surut seperti itu. Nah, gaya-gaya tersebut itu yang dinamain dengan gaya perturbasi. Buat lebih jelasnya untuk keterangan dari gambar ini tuh ini. Di sini, wait. Di sini tuh ada 5 jenis. Jadi yang pertama itu disebabkan oleh ketidaksimetrisan bentuk bumi atau ketidakhomogenan massa di dalam bumi. Nah, ini disimbolkan dengan RE. Kemudian ada yang disimbolkan dengan RS dan RM. Jadi RS itu R solar, RM itu R month. Jadi itu disebabkan oleh gaya tarik benda langit seperti bulan, matahari maupun planet-planet lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada RE kecil dan RO. Nah, RE kecil itu akibat pasang surut bumi, dan RO itu akibat pasang surut dari laut. Kenapa kok bumi itu ada pasang surutnya? Karena kan di bumi itu bentuknya tuh nggak hanya lautan aja, tapi daratan di bumi itu juga mengalami pasang surut gitu. Terus yang selanjutnya itu disebabkan oleh atmosfer yang ada di bumi ini. Simbolnya itu RD. Kemudian yang kelima itu disebabkan oleh tekanan radiasi. Simbolnya itu RSP ini. Terus yang radiasi matahari yang dipantulkan oleh bumi itu simbolnya ini. Kemudian, nggak bisa lanjut ya. Sorry guys, ini nge-freeze layarku. Oke. Nah, ini. Kemudian untuk persamaan matematisnya itu kan pergerakan Keplerian dari satelit itu rumusnya ini ya, min GM per R pangkat 3 kali R. Nah, karena ada perturbasi orbit satelit tadi, jadi rumusnya dia menjadi min GM per R pangkat 3 kali R plus PS, di mana PS itu vektor perturbasi, yang dia tuh sigma dari hal-hal tadi, yang gaya-gaya tadi yang menyebabkan perturbasi ini. Nah, kan tadi ada disebutin 5. Buat persamaannya itu kayak gini. Menurutku ini nggak kemungkinan kecil buat keluar di soal UAS sih. Jadi dipelajari aja nggak apa-apa. Kalau close book itu kemungkinan kecil buat keluar sih buat ini. Kemungkinan kalau orbit perturbasi itu tentang konsepnya sama gambarnya kayak gimana. Gitu. Nah, di sini buat efek dari gaya perturbasi itu, kalau dia orbit satelitnya itu semakin tinggi, maka itu gaya perturbasi yang semakin besar itu dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh gravitasi bulan sama gravitasi matahari. Kalau orbit satelitnya makin tinggi, itu yang berpengaruh paling besar itu gravitasi bulan sama gravitasi matahari. Tapi kalau dia makin tinggi, maka pengaruh dari gravitasi bumi, terus atmosfer sama J2 ini tuh makin kecil nilai perturbasinya. Kemudian ini antara gravitasi bulan sama gravitasi matahari, nilai perturbasinya lebih tinggi gravitasi bulan. Nah, itu kenapa? Karena sejatinya itu letak bulan itu lebih dekat terhadap planet terhadap satelit tersebut daripada mataharinya. Kemudian dari grafik ini teman-teman bisa lihat kalau di sini itu ada yang namanya navigasi transit satelit nih di garis yang ini. Itu tuh apa? Dia tuh
apa namanya, tempat buat orbit, misalnya satelit Geos, CSAT, ERS, kayak gitu, Spot, Landsat gitu. Kemudian di ketinggian sekitar 6.000 kilometer, teman-teman bisa nemuin satelit seperti Lageos. Kemudian naik lagi sekitar 20.000 kilometer itu bisa ditemuin satelit navigasi seperti GPS sama GLONASS. Oke, ini slide terakhir buat orbit perturbasi. Untuk memberikan gambaran teman-teman tentang gaya perturbasi, ini tuh ada tabel. Jadi ini tentang percepatannya, terus efek orbit selama 3 jam dan 3 hari. Teman-teman bisa lihat sendiri dan pahami sendiri lagi. Buat orbit perturbasi ini aja sih, karena materinya memang sedikit dan aku rangkum lebih padat lagi gitu. Udah sih cukup sekian dari aku. Mungkin kalau mau dilanjut sama yang lain gitu. Oke, Natasha, makasih. Oke teman-teman, dari penjelasan Natasha tadi yang perturbasi orbit, kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Ini keluar nggak sih di soal yang tahun lalu? Em, Penting sih teman-teman buat mempelajari perturbasi orbit ini. Nah, ini kan paling banyak kan teori gitu ya, jadi lebih ke pemahaman. eh Kalau misal nggak ada pertanyaan, ketik 7. Oke, makasih Rivaldo, Amelia. Oke, makasih Krisna. Oke, lanjut aja. Mungkin materi selanjutnya bisa dijelasin sama Adi. Share screen-ku udah kelihatan belum ya? Udah sih. Oke, selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di sini aku mau jelasin terkait terkait soal UAS tahun lalu, semester lalu untuk Geosat. Ini soalnya tentang perambatan sinyal. Jadi ini tuh gimana efek ionosfer dan troposfer terhadap perambatan sinyal. Nah, di sini tuh penjelasan sinyal selalu melewati lapisan ionosfer dan troposfer. Jelaskan pengaruh atau efek lapisan ionosfer dan troposfer pada penentuan posisi dalam geodesi satelit. Jadi teman-teman, ionosfer dan troposfer, bentar ini. Nah, jadi ionosfer dan troposfer itu berpengaruh terhadap sistem ranking yang menggunakan data sinyal. Nah, data sinyal ini sistem ranking yang menggunakan data sinyal ini diantaranya itu teknik pseudo range dan phase range dalam penentuan posisi menggunakan GPS. Jadi penentuan posisi itu ada macam-macam teman-teman, ada menggunakan GPS, ada menggunakan laser, ada menggunakan LLR dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk ionosfer dan troposfer itu lebih berpengaruh terhadap penentuan posisi menggunakan GPS. Dalam penentuan posisi menggunakan GPS karena dalam GPS ini dia itu penentuan posisinya menggunakan sinyal gitu loh. Sedangkan sinyal itu sangat terpengaruh sama ionosfer dan troposfer. Nah, di sini sedikit penjelasan terkait teknik pseudo range itu apa sih? Teknik pseudo range itu dilakukan dengan mengamati kode C atau A maupun kode P yang dipancarkan satelit guna menentukan jarak antara satelit dan terus teknik phase range dilakukan dengan mengamati data fase gelombang pembawa untuk menentukan jarak antara satelit dan receiver. Terus pengaruhnya apa dari ionosfer dan troposfer itu? Ionosfer akan memengaruhi kecepatan, arah, polarisasi, dan kekuatan sinyal. Ionosfer akan memperlambat pseudo range atau ukuran jarak menjadi lebih panjang dan mempercepat fase, ukuran jarak menjadi lebih pendek. Jadi intinya tuh penentuan posisi dan GPS itu bisa menggunakan data fase ya teman-teman. Sedangkan kalau data jarak itu kalau misal ada ionosfer nanti dia itu akan memperlambat memperlambat perambatannya gitu sehingga jaraknya akan menjadi lebih panjang. Itu kan nanti jadi terdapat bias. Terus kalau dia menggunakan data fase
itu ukuran jaraknya menjadi lebih pendek. Itu juga akan terjadi bias juga. Jadi intinya ionosfer itu akan menyebabkan bias pengukuran jarak dalam penentuan posisi menggunakan sinyal gitu. Nah, terus untuk troposfer juga sebenarnya sama. Troposfer akan menyebabkan perubahan kecepatan dan arah sinyal karena pada lapisan ini sinyal mengalami refraksi. Efek utama dari troposfer akan berpengaruh pada kecepatan atau dengan kata lain terhadap hasil ukuran jarak. Troposfer akan memperlambat pseudo range dan phase range. Itu. Nah, terus untuk soal selanjutnya itu jelaskan model matematik konsep penentuan posisi dalam geodet satelit. Tunjukkan besaran-besaran yang diukur, parameter-parameter yang dicari atau dihitung, dan pengaruh ionosfer dan troposfer pada model matematik tersebut. Jadi, sistem penentuan posisi dalam geodet satelit merupakan sistem penentuan posisi yang dilakukan dengan menggunakan bantuan objek atau benda langit seperti bintang, planet, bulan, quasar, ataupun satelit bumi buatan. Konsep dasarnya yaitu dengan menggunakan hubungan antara vektor posisi pusat bumi ke objek yang diamat, ini RR, terus pusat bumi ke stasiun pengamat, RP, dan stasiun pengamat ke objek yang diamat. Nah, ini untuk model matematisnya kayak gini. Jadi, vektor, ini apa ini? Vektor antara posisi pusat bumi ke pengamat itu sama dengan vektor antara pusat bumi ke objek yang diamat dikurangi sama vektor antara dikurangi vektor posisi pengamat ke satelit. Gitu. Ini untuk model matematisnya. Terus besaran yang diukur adalah besaran jarak atau magnitud, yaitu besaran jarak dari ini yang RS nih. Jadi besaran yang diukur adalah jarak antara pengamat ke satelit. Gitu teman-teman. Terus besaran yang dihitung atau yang sudah diketahui itu besaran jarak dari pusat bumi ke satelit, ini, vektor RR ini, dan besaran jarak dari pusat bumi ke pengamat. Ini. Terus pengaruhnya ionosfer dan troposfer itu apa terhadap model matematis? Jadi ini kan tadi model matematis ini ada unsur RS ini ya, vektor RS ini. Nah, itu kalau misal ada ionosfer, dia itu perlu dikoreksi gitu. Jadi dia itu nggak semata-mata ukuran jarak murni gitu, tapi dia perlu dikoreksi dengan yaitu koreksi ionosfer dan troposfer. Jadi pengaruh ionosfer dan troposfer terhadap model matematis ya ini, dia dalam perhitungan vektor posisi RS ini, dia itu perlu untuk adanya koreksi gitu, koreksi untuk kesalahan ionosfer dan troposfer. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman untuk perambatan sinyal ini. Jadi intinya itu dalam geodet satelit, sistem penentuan posisi itu ada beberapa, ada yang menggunakan SLR, ada yang menggunakan LLR, ada juga yang menggunakan sinyal. Nah, yang menggunakan sinyal ini contohnya itu GPS, Global Positioning System. Nah, terus dalam penentuan posisi ini, GPS ini, dia itu pakai konsep prinsip dasar dengan menggunakan bantuan objek atau benda langit. Dan ini di sini tuh hitung-hitungannya, konsep dasarnya itu dengan menggunakan hubungan antara vektor posisi pusat bumi ke objek yang diamat, ini vektor R, RR. Nah, terus dengan vektor posisi pusat bumi ke stasiun pengamat, ini vektor P, dan vektor posisi dari stasiun pengamat ke objek yang diamat. Jadi intinya itu dalam GPS ini, dia itu mengukur jarak gitu. Nah, terus efek ionosfer dan troposfer itu apa pengaruhnya? Nah, di sini nih. Karena tadi kan dia kan mengukur jarak ya teman-teman. Nah, ionosfer ini akan mempengaruhi kecepatan, arah, polarisasi, dan kekuatan sinyal. Ionosfer akan memperlambat pseudo range. Jadi kalau pseudo range-nya itu lebih lambat, nanti ukuran jaraknya menjadi lebih panjang dan akan mempercepat fase. Ukuran jaraknya akan menjadi lebih pendek, sehingga akan ada bias ukuran jarak itu. Jadi ukuran jaraknya itu nggak teliti gitu. Nah, terus troposfer juga sama.
dia akan menyebabkan perubahan kecepatan dan arah sinyal karena pada lapisan ini sinyal mengalami refraksi. Efek utama dari troposfer akan berpengaruh pada kecepatan atau dengan kata lain terhadap hasil ukuran jarak. Gitu. Jadi intinya ionosfer dan troposfer itu akan berpengaruh terhadap hasil ukuran jarak. Gitu. Hasil ukuran jarak dari perempatan sinyal. Gitu teman-teman. Itu aja dari aku ya untuk perempatan sinyal ini. Ini sebenarnya ada di modul semua. Jadi ini teman-teman bisa baca lagi dan pelajari lebih dalam. Gitu. Oke, mungkin aku nyambung ke Aji. Oh, tak siap ya teman-teman. Oke. Nah, tadi kan untuk yang nomor 1, soal dari Pak Bilal ini kan udah dijelasin sama Aji ya. Nah, aku mau jelasin yang soal nomor 2 ini. Sebenarnya ini kan soal dari Pak Bilal, tapi mungkin bisa buat dipelajarin teman-teman ya. Nah, di soal ini kan ini nyambung sama soal yang maksudnya tadi udah dijelasin Aji juga. Nah, ini sistem-sistem yang menerapkan prinsip yang dijelasin Aji tadi itu dia ada banyak nih di antaranya itu ada GPS, GLONASS, Galileo, Kompas, dan ini masih banyak lagi ada SLR, LLR, dan lainnya. Nah, di sini tuh disuruh milih salah satu untuk dijelasin sejarahnya, kemudian konsep penentuan posisinya dengan dijelaskan geometrinya, kemudian model persamaan, besaran, parameter, kesalahan dan bias, dan aplikasinya dari sistem ini. Nah, mungkin aku mau jelasin salah satu aja, yaitu Galileo. Nah, Galileo ini yang pertama mungkin aku jelasin sejarah Galileo ya. Jadi, ini sebenarnya sistem satelit navigasi global yang dia tuh punya akurasi yang tinggi. Nah, Galileo ini tuh diciptain atau dibuat oleh Eropa atau Badan Antariksa Eropa ini. Kemudian Galileo ini tuh punya keakuratan sampai 1 meter. Jadi kalau dia buat ngukur, dia tuh akurat dengan 1 meter untuk mengetahui suatu koordinat. Nah, kemudian alasan utama kenapa sih Galileo itu dikembangkan karena dia tuh punya presisi yang tinggi dan juga dia tuh untuk penentuan posisi yang independen. Jadi dia tidak bergantung pada GPS atau GLONASS gitu. Terus di sini ada kelebihan-kelebihan dari Galileo. Nah, ini sejarahnya. Sejarah Galileo itu jadi pada 26 Mei 2003 itu Galileo itu disepakati secara resmi oleh Uni Eropa. Kemudian selanjutnya 2004 bulan Juni itu Uni Eropa setuju beralih ke modulasi pembawa offset biner yang memungkinkan koeksistensi GPS dan Galileo dan penggunaan gabungan di masa depan. Nah, kemudian satelit Galileo pertama yang namanya GIOVA itu diluncurkan pada 2005. Kemudian yang GIOVA yang B itu diluncurkan pada 2008. Kemudian selanjutnya pada 30 November 2007 ini Menteri Transportasi Uni Eropa sepakat bahwa Galileo itu harus beroperasi. Tapi siaran persnya itu mengatakan ditunda. Jadi 2013 tapi kemudian ditunda tahun 2014. Cuman tahun 2013 ini ternyata Galileo itu sudah diluncurkan. Nah, itu nih teman-teman. Mungkin bisa dibaca aja. Terus selanjutnya, jadi komponen Galileo. Sebenarnya ini komponen satelit secara umum ya. Jadi satelit itu dia punya space segment, yaitu ya satelit itu sendiri yang ada di luar angkasa. Kemudian ada control segment itu yang ada di bumi. Jadi bumi itu kan pasti punya stasiun controller yang bisa untuk memonitor satelit-satelit ini. Terus yang terakhir ada user segment atau para pengguna satelit. Tuh. Terus selanjutnya nih, jadi ada konsep ranging itu untuk mengukur waktu rambat sinyal. Ini ada rumusnya juga. Kemudian bisa juga untuk mengukur jumlah fase gelombang pembawa. Terakhir penentuan posisi. Nah, sebenarnya penentuan posisi Galileo ini sama kayak
satelit lain kayak GPS, GLONASS, atau yang lain juga, yaitu untuk mengukur jarak berbasis sinyal radio dari jam berbasis tinggi sebagai sumber di orbit. Nah, maksudnya apa? Jadi, di bumi ini kan nanti ada stasiun. Nah, dia tuh akan mengirimkan sebuah sinyal ke satelit itu. Nah, satelit ini receiver-nya itu akan menerima dan memproses sinyal itu untuk menentukan posisi dan kecepatan. Jadi, eh, sinyal yang dikirimkan dari stasiun pengamat itu bakal dikirim ke Galileo ini, satelit. Kemudian nanti satelit ini akan menerima dan diproses dan sinyalnya ini dibalikan lagi dalam bentuk kode-kode data, kayak gitu teman-teman. Terus nih komponen dari receiver-nya itu ada antena, kemudian juga ada bagian RF, kemudian ada yang pemroses sinyal, terus ada data sampling dan lain-lainnya itu. Oke, terus aplikasinya. Jadi aplikasi Galileo atau beberapa satelit lain itu bisa untuk transportasi ini, kayak misal GPS juga teman-teman udah sering tahu kan ya untuk Google Maps gitu, atau mungkin bisa untuk di maritim, perikanan, atau di geodesi, sipil, untuk telekomunikasi, survei pemetaan, atau SAR, atau Search and Rescue. Nih. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Itu salah satunya. Nah, untuk yang lainnya itu bisa kalian baca juga di modul yang dikasih sama Pak Dedi kalau kalian ada. Ini juga dijelasin kayak misal GPS atau mungkin VLBI, satelit VLBI, atau mungkin LLR. Nah, ini juga teknologi-teknologi dari geodesi satelit kayak gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak membahas yang ini karena ini materi yang apa ya, di tahun itu nggak diajarin sama Pak Bila. Jadi kalau dulu tuh setelah ini kan dasarnya tuh ada tiga, Pak Aris, Pak Dedi, sama Pak Bilal. Jadi aku mendapat Pak Bilal itu setelah UTS. Maka tadi ada UAS dari Pak Bilal karena Pak Bilal udah ngajar yang sebelum UTS. Jadi uh, setelahnya pasti banyak materi dari Pak Dedi. Mungkin ini bakalan uh, bisa keluar di UAS nanti, besok nantinya. Nah, oke, kita mulai dari materi ini, yaitu Catalog of Satellite Orbit. Jadi, katalog orbit satelit gitu ya. Oke, nah di sini kan dijelaskan untuk mengklasifikasikan orbit satelit itu kita diklasifikasikan berdasarkan ketinggiannya, yaitu ada satelit yang orbitnya tinggi, kemudian yang medium, dan juga yang low Earth orbit atau yang orbitnya itu rendah. Nah, satelit yang orbitnya tinggi itu berada di ketinggian lebih dari 35.780 km. Itu biasanya disebut juga geosinkronus. Nah, kemudian kalau yang di tengah-tengah itu satelit yang orbitnya itu medium, antara 2000 sampai 35780. Nah, terus yang paling low atau yang paling rendah ini itu berada di 180 sampai 2000 km. Nah, biasanya ini yang orbitnya rendah itu biasanya digunakan untuk satelit komunikasi yang atau untuk satelit cuaca. Sedangkan biasanya yang untuk pakai orbit tinggi itu biasanya untuk satelit komunikasi. Oke. Selanjutnya nih. Jadi ketinggian orbit dari satelit ini tuh menentukan kecepatan dari satelit, di mana ini dikatakan bahwa the height of the orbit or distance between the satellite and Earth surface determine how quickly the satellite move around the Earth. Jadi kayak semakin tinggi suatu satelit, maka kecepatan orbitnya dia tuh semakin rendah. Sedangkan kalau misalnya semakin rendah orbitnya satelit, maka kecepatannya itu semakin tinggi karena dia tuh dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau misalnya dia tuh geraknya nggak cepat, dia bakal jatuh. Makanya
dia harus bergerak cepat biar dia tuh tetap ada di posisi satelit, di posisi orbitnya itu, teman-teman. Nah, di sini, as satellite gets closer to Earth, the pull of gravity gets stronger. Nah, ini tadi udah aku jelasin. Misalnya nih, ada satelit Aqua dari NASA ini, dia punya lama waktu orbitnya itu 99 menit, karena dia deket banget nih dari bumi, yaitu sekitar 705 km aja. Sedangkan satelit cuaca itu ada di 36.000 km dari permukaan bumi. Nah, dia punya waktu buat satu kali muterin orbit itu 23 jam 56 menit dan 4 detik. Nah, ada lagi bulan bulan sebagai satelit alami bumi itu di 384.403 kilo, dia juga mengitari bumi tapi di 28 hari gitu. Nah, jadi ini gambar panah merah ini tuh menunjukkan kalau dalam 1 jam itu berapa sih jarak yang ditempuh dari sebuah satelit, tergantung dari jaraknya. Nah, bisa dilihat bahwa semakin dekat pasti dalam 1 jam itu dia bergerak dengan lebih cepat dan menempuh jarak yang lebih jauh. Nih, changing a satellite height will also change its orbital speed. Jadi ketinggian satelit itu kalau misalnya kita ngubah ketinggiannya, pasti kita juga ngubah kecepatannya. This introduces a strange paradox. Jadi misal kita mau mengubah ketinggian satelit, berarti kan semakin tinggi satelit harusnya kecepatannya itu kan semakin rendah gitu ya. Nah, cara untuk mengubah kecepatannya itu justru dengan misal kita pengen menambahkan kecepatannya nih. Kalau misal kita pengen nambahin kecepatan satelit, if a satellite operator wants to increase the satellite's orbital speed, jadi kalau kecepatannya mau ditambah, justru caranya adalah dengan ya kalau satelit lagi bergerak itu dengan kayak istilahnya tuh kayak ditarik gitu loh, biar dia di orbit yang lebih rendah gitu. Terus selanjutnya nih, jadi selain ketinggian, satelit orbitnya itu juga dipengaruhi oleh eksentrisitas dan inklinasi juga. Eksentrisitas itu kan bisa kita artikan kayak penggepengan gitu kan, karena orbit satelit itu kan dia nggak bulat atau lingkaran sempurna, dia pasti orbitnya tuh agak elips gitu ya teman-teman. Nah, itu namanya eksentrisitas. Bisa dilihat di gambar ini, kalau eksentrisitasnya 0 ya berarti orbitnya tuh benar-benar kayak lingkaran dan bumi itu di pusatnya. Sedangkan kalau misalnya semakin besar eksentrisitasnya, itu nanti orbit dari satelit itu bakal semakin gepeng gitu ya teman-teman. Jadi kayak semakin alus, semakin gepeng, dan pasti semakin jauh. Nih, the eccentricity of an orbit indicates the deviation of the orbit from a perfect circle. Tadi itu udah aku jelasin. Nah, terus selanjutnya selain eksentrisitas tadi, itu ada yang namanya inklinasi. Inklinasi itu adalah sudut orbit dari ekuator. Nah, ini. Jadi kan ini bumi itu kan berotasi ya di bagian ini. Nah, sudut antara ekuator ini, sudut yang orbit satelit antara ekuator itu namanya inklinasi ya teman-teman. Jadi kayak gini ya, di miringnya itu, kemiringannya ini disebut inklinasi, dan setiap satelit itu pasti punya inklinasi yang beda-beda, jadi kan miring gitu. Oke, selanjutnya kita tadi kan udah mengkelaskan 3 orbit satelit ya, jadi high Earth orbit atau yang orbitnya tinggi, kemudian yang sedang atau medium, sama yang orbitnya rendah. Nah, kalau yang tinggi itu biasanya lebih dari 36.000. Nah, di sini ada titik istimewa atau kita bisa disebut dengan sweet spot,
ketika satelit itu mencapai 42.164 km. Jadi tingginya itu 42.000 lebih di atas permukaan bumi. Itu sebuah satelit itu punya keistimewaan karena pas di ketinggian itu kecepatannya itu sama dengan rotasi bumi. Okay. Because the satellite orbit at the same speed as the Earth is turning, the satellite seems to stay in place over a single longitude. Jadi karena dia punya kecepatan yang sama dengan orbit atau rotasi bumi ini, nah satelit ini tuh dia jadi kelihatannya tuh stay atau tetap di tempat yang sama gitu. Nah itu namanya dengan orbit geosinkronus teman-teman. Biasanya ini tuh untuk monitoring weather atau cuaca karena dia tuh konstan. Jadi karena dia konstan di atas bumi kelihatannya, jadi dia bakal ngelihat permukaan bumi yang sama. Contohnya nih, misalnya adalah Geostationary Operational Environmental Satellite atau GOES ya gitu. Itu tuh bisa untuk mendapatkan informasi kayak misalnya awan atau mungkin uap air, angin dan lain-lain yang dimonitoring gitu. Nah ini bisa teman-teman lihat satellite in geostationary orbit rotate with the Earth directly above the equator. Jadi dia tuh stay di spot yang sama atau di lokasi yang sama gitu teman-teman. Nah karena dia geostationary atau di lokasi yang sama ini, dia bisa digunakan untuk komunikasi. Nah untuk telepon, televisi atau radio juga. Nah itu juga bisa untuk apa ya? Untuk mencari pesawat atau kapal yang hilang juga gitu. Nah selanjutnya nih ada juga yang namanya Lagrange point. Nah ini tuh apa sih? Itu juga titik istimewa dari orbit bumi, di mana ini anything placed at this point will feel equally pulled toward the Earth and the Sun and will revolve with the Earth around the Sun. Apa ya? Jadi di sini di gambar ini, jadi titik L1, L2, 5, 4, 3 ini adalah titik apa? Lagrange point. Jadi titik-titik istimewa di mana dia itu punya gaya tarik yang sama dari bumi dan juga dari matahari gitu teman-teman. Jadi dia tuh ngerasain tarikan dari bumi, tapi dia juga ngerasain tarikan dari matahari yang sama. Tapi yang paling stabil ini ditulis bahwa dari kelimanya poin Sun Earth System ini tadi hanya dua yang stabil, yaitu L4 dan L5 karena dia ada di sudut 60 derajat gitu. Nah kalau yang L1 ini dia kan di antara bumi dan matahari gitu ya. Sedangkan kalau misalnya L2 dia di sebelah kanannya bumi, jadi dia nggak ngelihat matahari gitu. Oke, selanjutnya adalah medium earth orbit. Itu orbit yang menengah. Biasanya tuh orbit menengah itu dibedain jadi dua, yaitu semi sinkronus dan juga molnia. Jadi yang medium earth orbit yang sering kita kayak dengar itu ada dua. Nah, yang semi sinkronus orbit ini adalah is a near circular orbit dengan low eccentricity. Jadi eksentrisitasnya itu rendah dan ketinggiannya itu sekitar 26.560 km. Nah, biasanya satelit ini tuh bakal memakan waktu sekitar 12 jam untuk menyelesaikan satu kali orbit gitu, teman-teman. Biasanya digunakan oleh GPS. Nah, GPS yang biasanya kita pakai itu dia pakai medium earth orbit. Nah, yang kedua itu ada Molniya. Molniya orbit itu dia dibuat oleh Rusia ya. Dia tuh untuk mengobservasi latitude yang tinggi. Nah, di sini bisa kelihatan itu punya kemiringan yang sangat miring dan juga nilai eksentrisitas yang sangat besar. Nah, di sini tuh karena nih bisa diketahui inklinasinya itu 63,4 derajat dan eksentrisitasnya itu 0,722. Itu dia punya setiap orbitnya tuh
12 jam ya. Kenapa sih? Karena dengan orbit yang miring ini itu bisa memantau bumi secara keseluruhan di kutub utara dan selatan juga dia bisa mantau gitu. Kalau misalnya orbitnya cuma di daerah ekuator, pasti kan kutub utara sama selatannya akan uh, tidak bisa kepantau gitu. Nah, yang terakhir ada low Earth orbit atau orbit yang paling rendah. Orbit bumi yang rendah. Nah, low Earth orbit ini biasanya untuk satelit saintifik atau satelit cuaca. Jadi dia bisa lebih gampang untuk mengetahui. Misalnya nih, ada satelit yang namanya TRMM, Tropical Rainfall Measuring Mission. Nah, itu tuh untuk memonitor curah hujan tropis, di mana itu tuh diletakkan di daerah ekuator yang inklinasinya tuh sekitar 35 derajat. Biasanya satelit yang punya low Earth orbit atau orbit ini, dia tuh cuma butuh waktu 99 menit untuk menyelesaikan satu kali orbitnya. Nah, jadi kayak geosinkronus yang di orbit tinggi itu, ada yang namanya juga orbit sunsinkronus, yaitu whenever and wherever the satellite cross the equator, the local solar time on the ground is always the same. Jadi maksudnya adalah kapanpun, dimanapun satelit itu melewati ekuator, itu waktunya itu sama. Misalnya ya, dia kan contohnya ini pukul 1.30. Jadi ininya tuh misal 10.30 dia satelitnya tuh lewat ekuator di Brazil. Nah, nanti pas dia lewat ekuator lagi 99 menit itu dia tetap apa ya? Tetap ada di pukul 10.30 tapi di bagian Ekuador atau Kolombia gitu. Jadi pokoknya setiap dia melewati ekuator ini itu jamnya itu sama gitu. Oke, terus terakhir ada launch dan juga maintaining. Jadi launch itu kan berarti untuk melaunching satelit ini ya. Untuk the amount of energy required to launch a satellite into orbit depends. Jadi tuh untuk launching satelit itu bergantung sama lokasi di mana satelit itu di-launching dan juga bagaimana ketinggian atau inklinasi dari orbit satelit itu gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dia di-launching atau diluncurkan di bagian ekuator, dia pasti akan lebih mudah daripada diluncurkan di luar ekuator atau di selain ekuator. Terus selain itu juga maintaining orbit. Jadi kenapa sih orbit satelit itu harus di maintenance? Karena seperti yang dijelasin sama Natasha tadi, orbit satelit itu kan sebenarnya nggak bisa tetap karena bumi sendiri aja dia setiap titiknya itu punya gravitasi yang beda-beda dan juga ada pengaruh dari sun, matahari, dari bulan atau mungkin dari Jupiter atau mungkin inklinasi satelit itu sendiri juga bisa mengakibatkan orbitnya itu berubah. Jadi nggak mesti selalu di lokasinya gitu. Nah, itu karena ada perturbasi orbit tadi. Makanya satelit itu harus tetap di maintenance gitu, teman-teman. Capek ya jelasin. Oke. Nah, ini link yang dikasih sama Pak Diki. Ini tuh apa ya? Kalian bisa untuk ngecek posisi-posisi satelit yang ada di bumi. Itu bisa kalian berdasarkan misal nih altitude, berarti kan berdasarkan ketinggian. Nah, yang merah ini termasuk satelit yang dia itu ketinggiannya itu rendah. Kemudian semakin dia warna kuning itu dia semakin tinggi. Nah, bisa teman-teman cek di sini nih. Di sini juga bisa kelihatan nih orbitnya tuh dia lewat mana, terus ke arah mana juga bisa kelihatan. Terus kalau kita bisa filter berdasarkan launch date-nya. Jadi tanggal dia launching tanggal berapa nih. Jadi lihat juga nih, ini paling tua tuh 1970 sampai 1978. Ya ada kan. Terus habis itu ini yang masih baru tuh 2010 sampai 2018 tuh yang warna kuning. Banyak yang warna kuning. Terus bisa juga berdasarkan brightness-nya.
kayak gini magnitudonya tuh. Jadi kelihatannya dia tuh eh, dari bumi tuh berapa itu juga bisa. Terus di sini juga bisa disetting tanggalnya berapa, waktunya berapa juga bisa kalian setting. Jadi kalian bisa explore sendiri di link ini buat tahu belajar satelit gitu teman-teman. Oke deh, mungkin kalau dari aku itu dulu. Nah, untuk UASnya mungkin yang perlu dipelajari sama teman-teman itu tadi yang aku jelasin tentang orbit satelit yang tinggi, rendah, atau sedang itu. Terus nanti perturbasi orbit juga itu penting sama yang hitungan. Jadi jangan lupa besok kalian bawa kalkulator, soalnya soal yang hitungan kemarin yang dikasih sama Pak Didi itu bakal keluar juga teman-teman. Oke deh, mungkin dari eh Aji, Natasha, atau Rifki mau nambahin nggak? Cek, suara aku masuk gak? Masuk, masuk. Ini sih mau itu yang soal UAS nomor 1 dari Pak Dedi. Oh, Oke. bentar ya. Oke, ini kan. Soalnya itu sebenarnya itu transformasi dari SKL ke SKT. Nah, kalau teman-teman di latihan kemarin itu kan mulainya tuh dari SKO, terus SKL ke SKT kan. Tapi nanti di UAS itu ntar cuma satu bagian aja kok yang keluar. Insya Allah seperti itu. Soalnya tahun lalu itu yang keluar itu transformasi dari SKL ke SKT. Nah, di sini tuh udah diketahui buat posisi satelit dalam SKL. Jadi di sini tuh ada posisi X, Y, Z-nya, terus ada juga posisi pengamatnya, tentang bujur sama tinggi pengamat. Kemudian ada posisi pengamat dalam koordinat kartesi seperti ini. Kemudian dengan asumsi XP dan YP sama dengan 0, kita disuruh ngitung komponen visibilitas satelit U, V, W, terus kemudian ada azimut, elevasi dari titik pengamatan, jika nilai GAST itu sekian. Nah, tadi udah diketahui kan, posisi satelit dalam SKL itu ini. Kemudian ada juga posisi pengamat dalam geodetik, kemudian ada posisi pengamat dalam kartesi. Nah, ini untuk nilai XP, YP, sama nilai GAST. Di sini nilai GAST kan ada dalam satuan jam, kemudian itu diubah menjadi dalam satuan radian. Kemudian kita perlu juga mencari nilai pi gitu. Nanti kalau di kalkulator nilai pi itu udah ada sendiri. Teman-teman nggak usah ngapalin 3,14 sekian, itu nggak perlu. Karena di kalkulator ada nilai pi sendiri. Pakai nilai pi yang itu ya. Nah, di sini buat langkah transformasinya, kita itu yang pertama nih, itu kan rumusnya ini, R2 dikali min XP kali R1 kali min YP, kemudian R3 ini kali ini, XYZ-nya. Nah, buat R2 itu matriksnya seperti ini. Kemudian R1 itu matriksnya seperti ini. Kemudian R2 dikali R1 itu hasilnya ini. Selanjutnya, dari perkalian ini dikalikan ke matriks rotasi R3 ini. Kemudian hasilnya itu ini. Kemudian hasil akhirnya buat SKT itu yang ini. Lalu, selanjutnya itu melakukan transformasi koordinat dari SKT ke topocentrik. Jadi, buat rumusnya ini, mana ya? Ini, buat transformasi koordinat SKT ke topocentrik itu rumusnya pakai ini. Dari R2 dikali R3, hasilnya segini. Kemudian dikali X dari SKL dikurangi X dari ini tuh X SKL dikurangi dari posisi pengamat dalam kartesi ini. Tuh.
Nah, hasilnya itu yang ini UPW. Nah, tadi udah dijelasin sama Rizky, buat V-nya itu nanti dikali dengan negatif gitu. Terus kemudian mencari azimut dan elevasi, nilainya seperti ini. Terus biar bisa jadi DMS, teman-teman bisa lihat di kalkulatornya sendiri-sendiri. Udah sih, ini tuh sebenarnya review dari tugas kalian kemarin. Kurang lebih seperti itu. Nah, cukup dari aku hal. Oke. Nah, Dari oke. Aci atau Rizky mau nambahin nggak? Oh ya, jadi aku nambahin sedikit ya. Bentar. Oke teman-teman, aku sedikit nambahin terkait materi awal-awal habis semester ini. Jadi dulu pernah ada pertanyaan kenapa sih satelit itu nggak jatuh ke bumi itu. Jadi satelit nggak jatuh ke bumi itu karena gaya sentrifugal satelit itu lebih besar daripada gaya tarik atau gaya gravitasi bumi gitu. Jadi satelit itu nggak bakal jatuh karena yaitu karena dari faktor kecepatan itu, faktor kecepatan satelit itu dia kan akan menimbulkan gaya sentrifugal. Nah, nanti gaya sentrifugal itu yang lebih besar daripada gaya gravitasi akan menyebabkan satelit itu nggak akan jatuh ke bumi gitu. Nah, terus ini juga eh ini dipelajari teman-teman, besok barangkali bakal keluar terkait hukum-hukum fisika yang terkait dengan satelit gitu. Yang pertama ada hukum Kepler 1 bahwa orbit satelit berbentuk elips dengan bumi berada pada salah satu titik apinya. Gini. Jadi orbit itu berbentuk elips. Terus ada hukum Kepler 2 di mana intinya luasan dari A34 itu bakal sama dengan luasan dari A12 gitu. Nah, terus hukum Kepler 3 ini pangkat 2 periode orbit satelit sebanding dengan pangkat 3 jarak rata satelit ke pusat bumi. Ini juga perlu dihafalin gitu. Nah, terus hukum fisika lainnya yang perlu teman-teman pahami juga ada hukum tentang gerak benda. Di sini ada 3 ya. Ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 gitu. Di mana hukum Newton 1, tiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap pada arah garis lurus sampai ada gaya yang memaksa merubah kedudukan tersebut. Hukum Newton 1 ini gampangnya sigma F sama dengan 0. Nah, terus hukum Newton 2, hukum Newton 2, F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatan, gitu. Sedangkan hukum Newton 3, F aksi sama dengan min F reaksi, gitu. Ini juga perlu untuk teman-teman pahami terkait hukum Newton tentang gravitasi, di mana dua benda itu akan saling tarik-menarik dan gaya yang sebanding dengan hasil kali massa dua benda dan berbanding terbalik dengan pangkat 2 jarak antara kedua benda yang bersangkutan. Gitu. Terus ini juga ada n-body problem. N-body problem ini penentuan persamaan gerak benda satelit di dalam satu sistem yang terdiri dari banyak benda, benda M1, benda M2, M3, dan seterusnya. Nah, di sini tuh untuk satelit bumi buatan, gaya yang berpengaruh terhadap gerak satelit meliputi yang pertama ada gaya gravitasi, gaya gravitasional yang terdiri dari gaya tarik bumi, gaya tarik bulan, gaya tarik matahari, dan gaya tarik planet. Sedangkan gaya non-gravitasional ada gesekan atmosfer, radiasi matahari, albedo, dan satelit thrusting. Jadi n-body problem ini gimana caranya kita bisa mempertimbangkan gaya-gaya ini dalam penentuan gaya ininya, gaya satelitnya gitu. Ini untuk persamaan-persamaannya. Nah, ini. Terus juga ada two-body problem. Ini merupakan solusi antara satelit dan bumi. Ini. Jadi cuma solusi dua benda aja antara satelit dan bumi. Terus yang perlu teman-teman pelajari juga ini ya,
terkait, nah ini nih, parameter orbit. Ini kayaknya menurutku bakal keluar ya kayaknya. Ini soalnya tahun lalu juga keluar parameter orbit ini, jadi dipahami betul gimana cara gambarnya, terus ini SFO itu apa aja, parameternya apa aja, dan seterusnya gitu. Nah, ini diapalin. Kayaknya ini menurutku kemungkinan besar bisa keluar sih. Gitu. Oke, jadi aku itu aja ya tambahannya. Sama tadi yang apa, ionosfer sama troposfer, intinya itu kalau ionosfer sama troposfer itu bakal mempengaruhi hasil ukuran jarak gitu. Oke, terima kasih. Oke, kayaknya dari Rizky juga udah cukup ya, Ki ya. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, ketik 20. Jangan lupa isi presenti ya. Ini linknya udah dikirim sama Natasha. Oke, itu tadi ya teman-teman. Tutor yang bisa kami berikan ke teman-teman. Dipelajari aja sebaik mungkin materi-materi yang dikasih sama Pak Dedi. Terus juga pelajari soal Pak Dedi yang tahun lalu. Udah sih itu aja. Terima kasih karena sudah mau menghadiri tutor dan kami berempat minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau perbuatan. Oke, udah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kita langsung tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasnya, semoga beruntung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Kak. Recording stopped.